Selamat sore para penggemar mancing mania dimanapun berada. Dalam episode kali ini saya datang ke pulau paling timur di Indonesia untuk merasakan sensasi tarikan ikan yang sekarang menjadi salah satu favorit para pemancing casting di dunia. Nih, hari ini saya lagi di Kaimana. Saya beda banget nih sama di Jawa yang masih hujan. Di sini panasnya minta ampun. Di sini kemarau, Papua. Saya mau langsung berangkat ke Teluk Etna. Nanti saya mau tinggal selama 1 minggu di sana. Saya mau cari mama-mamanya black bass. Saya mau cari predator-predatornya sungai Air Payau. Persiapan kali ini harus dilakukan dengan sangat detail dan harus dipastikan tidak ada yang tertinggal. Maklum setelah nanti sampai di kampung tidak ada sinyal dan alat komunikasi. Setelah dipastikan tidak ada yang tertinggal, Speed pun segera berangkat dengan cuaca yang masih belum kondusif. Perjalanan menuju Etna akan ditempuh selama kurang lebih 5 jam. Pemandangan cantik Teluk Etna membuat saya bersemangat memulai aktivitas di pagi hari. Dengan persiapan dan istirahat yang cukup, saya pun mencari monster-monster Sungai Payau di wilayah Papua Barat ini. Hari ini saya udah sampai di Teluk Etna. Saya rencana mau mancing saya sendirian karena partner saya nggak jadi datang. Tadi malam saya sudah nyampe udah malam banget, jadi istirahat. Pagi kita langsung go. Ini tetap nih, saya mau cari black bassnya Papua karena buat saya, menurut saya ini masih surganya mancing di daerah sini. Speed pun langsung tancap gas menuju sungai yang akan saya pancing. Dengan pengalaman segudang dalam mencari ikan di daerah Etna, saya sangat yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika diantar Pak Domingus sebagai motoris. Kaimana mempunyai puluhan sungai yang masih sangat alami. Cara tangkap menggunakan alat tradisional membuat hasil sungai dan laut di daerah ini masih sangat berlimpah. Nih, depan nih salah satu perjalanan tersulitnya nih. Jadi untuk sampai spot kita harus ngelewatin. Jadi ini ada dangkalan. Jadi ombaknya tuh gila-gilaan biasanya di sini. Jadi emang harus orang yang benar-benar ngerti banget untuk ngelewatin tempat ini. Kalau enggak, udah banyak banget kapal yang terbalik di sini. Inilah salah satu alasan kita harus pandai memilih motoris untuk memancing di suatu daerah. Dan biasanya saya mengandalkan motoris lokal yang memang sudah berpengalaman. Di samping lebih mengetahui lokasi yang berbahaya, biasanya ia juga lebih tenang dan dapat membantu menghadapi masalah yang datang dari daerah sekitar, baik dari alam maupun manusia. Akhirnya Speed tiba di muara salah satu sungai dan di sana Mustafa telah menunggu saya untuk memancing. Hari ini saya mau ditemuin sama Pak Mustafa. Tadi beliau sebentar mengantarkan teman-teman yang dari Singapura mengurus keperluannya. Jadi kita di beberapa tempat ini memang kalau di sini semuanya harus izin. Jadi masuk sungai, ada kampung, kita harus izin. Di laut pun kalau misalnya emang di situ ada perkampungan, kita harus izin. Kalau nggak gitu, masyarakat yang tidak terlalu suka akan marah. Dan di beberapa kampung di sini memang punya patokan harga ya Pak Mus ya. Jadi ada retribusinya ibaratnya kalau kita masuk. Jadi berhubung kita sudah aman, kita udah izin ke semua daerah, di kampung kita udah aman ya Pak Mus ya. Aman. Jadi kita bisa mancing dengan tenang ya. aman, iya. Oke, sekarang kita tinggal berharap ikannya aja nih masih bagus. Biasanya sih bagus di sini. Mudah-mudahan nih benar-benar bagus. Oke Pak Mus, berangkat kita. Oke Pak. Jalan. Speed pun kembali berjalan masuk ke dalam sungai menuju spot mancing. Lemparan demi lemparan saya dan Mustafa lakukan. Tidak menunggu lama, lemparan langsung membuahkan hasil. Fish on! Perahu, Pak. Agresivitas sambaran sedikit merepotkan saya untuk menaikkan ikan.
Dengan sedikit bantuan dari motoris yang mengarahkan speed, ikan pun berhasil saya naikkan. Mangrove Jack merupakan penghuni asli air payau. Dengan terdapatnya ikan ini berarti habitat lingkungan di sungai ini masih sangat terjaga. Nih, langsung tiba di spot, langsung lempar, one cast, one strike. Mangrove Jack lumayan. Nih, etemu nih. Jadi kalau misalnya masyarakat sekitar bilang etemu, jadi mangrove jack. Ini salah satu ikan predator di sungai-sungai payau juga. Ya, oke. Gede nih. Wih, strike. Belakang saya strike. Mantap, serius. Belakang strike Pak Mus. Oke, mana? Strike. Ternyata Mustafa juga mendapatkan sambaran. Halo Mus. Oh, mangrove jack. Sama. Sini. Rumahnya mangrove jack. Sama seperti saya, seekor mangrove jack berhasil dinaikkan. Mancing mania mantap. Oke. Oke, kita rilis. Oke, Riz. Selamat. Dia strike lagi. Strike. Lagi. Kita nggak kasih kameramen hari ini buat istirahat tidur. Jangan kasih jeda. Sepertinya kami parkir di tempat yang tepat. Umpan saya kembali disambar. Biasanya si mangrove jack ini kalau misalnya tinggal dia bergelombol. Jadi kalau misalnya ada satu umpan, biasanya ngejar nih kalau misalnya si airnya jernih. Banyak banget yang ngejar. Santai Mas Mangrove. Oke. Biasanya emang dia hidupnya di batang-batang juga hampir sama black bass. Cuman memang kadang dia lebih agresif buat nyamber umpan biasanya. Ini ada juga yang suka bilang somasi merah. Jadi black bass itu somasi hitam, ini somasi merah. Oke, mantap. Nih, saya pakai umpan mino-mino yang deep karena lebih bagus nih, lebih cepat dia dimakannya biasanya sama yang di atas, yang mainnya di atas. Emang lagi konda kalau misalnya bahasa sini Pak Mus ya, lagi konda. Jadi airnya lagi kurang bergerak. Jadi kita tuh agak bergerak sedikit, bergerak turun kayaknya ini karena lagi full tinggi airnya. Kalau udah bergerak turun ada arus, biasanya di situ lebih aktif si black bassnya. Ketepatan melempar umpan ke arah spot sangat mempengaruhi makan atau tidaknya ikan. Arus air juga menjadi syarat utama untuk mendapatkan ikan. Pohon tumbang yang telah membusuk, akar-akar pohon serta batu yang terdapat di dasar sungai menjadi beberapa tempat ikan berkumpul, dan jika arus sedang bagus, ikan akan mungkin menyambar. Pohon tumbang jatuh, emang sudah tua, karena tua jatuh. Nah, jadi sarangnya black bass. Karena biasanya pohon-pohon kayak gini jatuh, dia ada binatang-binatang kecil yang tinggal di dalamnya, terus ada ikan-ikan kecil juga. Jadi si black bass bisa cari makan juga di sini sebenarnya. Karena hanya mangrove jack yang memakan umpan, saya pun memutuskan untuk bergeser menyusuri sungai sambil mencoba peruntungan. Salah satu kendala casting ialah umpan yang menyangkut di akar atau ranting, bahkan di atas pohon. Dan tidak jarang umpan terbuang percuma karena sudah dilepas dari sangkutan. Umpannya Pak Mus nyangkut. Jadi tadi saya bilang kan kalau misalnya spotnya si black bass ini biasanya emang banyak kayu di bawahnya, minyak ranting kayu di bawahnya. Jadi umpannya nyangkut, terus padom Inggris dia mau coba menyelamatkan umpannya karena sayang katanya. Jadi nah, tiba-tiba nyebur aja, kita juga kan tahu tiba-tiba nyebur. Terima kasih Om. Strike! Sepertinya Dewi Fortuna sedang hinggap di Mustafa. Dari jenis tarikannya, bukan mangrove jack yang menarik tali PE-nya. Akhirnya seekor kakap putih melompat untuk melepaskan diri. Sayang, pergerakan yang cukup gesit membuat ikan terlepas. Strike! Fish on! Double strike nih sama Pak Mus di belakang.
Pergerakan ikan membuatnya saling menyangkut. Mangrove sama kue kecil, lumayan. Dan membuat saya dan Mustafa memudahkan menaikkan ikan. Mancing mania mantap! Mancing kembali saya dan Mustafa lanjutkan. Titik spot yang dirasa potensial terus kami lempar dengan umpan. Fish on. Memang ini benar-benar surga untuk casting. Sepertinya lebih banyak ikan dibandingkan manusianya di sini. Lempar ke segala arah umpan tetap dimakan. Iya, akhirnya saya mendapatkan baramundi yang saya cari-cari, tapi saya pengen yang besar, jangan yang kecil. Akhirnya ikan yang menurut saya sangat sulit untuk didapatkan berhasil saya naikkan. Mantap! Kakap putih atau baramundi merupakan ikan yang hidup di muara-muara sungai. Ikan ini termasuk ikan yang susah-susah gampang untuk dipancing. Baramundi, nggak terlalu besar, tapi memang ini salah satu ikan favorit saya. Ikan payo favorit saya. Selain rasanya nikmat, tarikannya juga cantik, dia lompat-lompat kalau mau melepas. Ini baramundi nih, dia nggak ada giginya nih. Dia cara mangsanya dia hisap biasanya. Yang berbahaya ini sebenarnya kiri kanannya ini tajam, yang biasanya mutusin tali-tali kalau misalnya kita mancing. Baramundi ini sebenarnya lebih aktif malam hari. Kita lihat, kalau kita bisa lihat matanya dia nyala. Di sini orang-orang sebut mata kucing karena matanya seperti kucing. Jadi kalau misalnya kena sinar dia nyala. Oke. Ini Pak lagi. Strike. Fish on. Strike. Lepas lagi Pak, mundur Pak. Kali ini sepertinya ikan besar yang menyambar umpan saya. Mundur Pak, banyak besar Pak, besar saya lihat. Hei, double strike. Double strike. Sementara saya bertarung dengan ikan, Mustafa di belakang juga mendapatkan sambaran. Double strike. Ini ada. Mustafa menjadi yang pertama memenangkan duel dengan ikan. Seekor black bass takluk di tangannya. Nyangkut. Oh, itu tuh. Dalam situasi seperti ini, kerjasama dengan motoris harus dilakukan. Kita sebagai pemancing harus memberi aba-aba speed, harus bergeser kemana. Apabila salah, bukan tidak mungkin ikan akan berenang ke dalam ranting dan tali tersangkut yang dapat membuat ikan terlepas. Dia tarik lagi. Pak, mundur lagi Pak, mundur Pak. Pak, mundur Pak, jangan sampai dia sangkut Pak. Saya udah PE3, PE kecil, jadi saya nggak bisa gerak mati, saya takut gerak kencang karena takutnya putus. Atau reel saya yang jebol. Kayak kita main agak slow, agak smooth. Yang penting si ikan terus naik, ikut. Oke, udah leader. Dan seekor ikan black bass berukuran besar berhasil naik ke atas speed. Mantap! Nih, saya double strike sama Pak Mus. Pak Mus dapat anaknya, saya dapat bapaknya. Ini salah satu ikan predator air payau di Indonesia ya, black bass. Dan ini yang saya cari-cari dan ini di luar dugaan saya. Ini paling besar buat saya, buat pribadi ya. Ini paling besar. Wih gila, ini lihat giginya. Dia predator, giginya tajam sekali ini. Oke Pak Mus. Mancing mania, mantap! Ikan black bass besar kini sudah agak sulit ditemui. Hal ini dikarenakan oleh perkembangbiakan yang sangat lambat, serta sulitnya beradaptasi dengan cepat karena perubahan cuaca dan perubahan air. Jadi tidak salah jika ikan ini kita rilis kembali untuk berkembang biak. Wih, double strike! Double strike. Keseruan di dalam sungai masih berlanjut. Kini Arfan dan Mustafa yang memainkan perannya. Keduanya seakan berlomba untuk menaikkan ikan. Dengan pengalaman yang mumpuni, akhirnya Mustafa berhasil menaikkan ikannya terlebih dahulu. Predator yang biasanya menghuni karang atau batu di laut ini dibuat tak berdaya di tangan putra daerah Etna. Kini tinggal Arfan yang harus menuntaskan perlawanan dari ikan. Akhirnya top predator Sungai Payo pun berhasil dinaikkan. Mancing mania
Fish on. Benar-benar mantap. Secara bergantian ikan terus memakan umpan saya. Walau hujan mulai turun, tidak mempengaruhi selera makan dari si ikan. Kembali seekor kakap putih takluk di tangan saya. Baramundi lagi. Oke. Mancing mania. Mantap. Cuaca yang semakin tidak bersahabat membuat saya dan tim harus segera kembali. Sepertinya gelapnya langit dan mulai derasnya hujan yang turun menjadikan perjalanan pulang saya tidak akan berjalan mulus. Kembali melewati laut dan besarnya angin yang tiba-tiba datang membuat air menjadi berombak dan perjalanan pulang semakin terasa sulit. Namun saya tidak terlalu khawatir karena Domingus sang motoris sudah sangat berpengalaman di cuaca seperti ini. Kuatnya badai kemarin membuat saya memutuskan untuk beristirahat memancing. Dan tidak ada salahnya hari ini saya mencoba kuliner khas dari Teluk Etna yang dibuat sendiri. Pagi ini saya masih ada di Teluk Etna nih. Saya nggak mancing, saya mau masak sama Mama Yuliana. Kita rencananya mau masak apa, Mah? Yaumiri. Yaumire. Nama masakannya yaumire. Iya. Seluruh bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai diiris dan menjadi satu di dalam panci. Oh, semuanya, Mah? Oke. Ini langsung ikannya ya, Mah? Tidak lupa bahan utamanya yaitu ikan ikut masuk ke dalam air hingga matang. Kita tinggal nunggu mendidih dulu sebentar. Oke, Mah. Setelah ikan matang, Mama menyiapkan sagu yang akan dimasak ke dalam wajan. Selama memasak sagu terus aduk agar tidak menggumpal. Setelah sagu dirasa cukup matang, kuah ikan dituangkan ke dalam sagu yang terus diaduk. Nih, udah jadi nih, yaumiri ala Mama Juliana. Kalau misalnya orang sini lebih terkenal namanya guru-guru. Dan guru-guru pun siap untuk disantap. Jadi Pak ya, silakan Pak ya. Ayo, Pak. Walau terlihat sederhana, tapi rasa dari masakan ini sangat nikmat. Selain itu, manfaat dari makanan juga sangat banyak. Sagu dapat mengobati sakit mah akut dan ikan banyak mengandung protein dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Enak nih. Ikannya juga masih segar banget. Sagunya ini enak nih, bukan saya bingung mau ngomongin enak. Bener enak banget. Menikmati makanan bersama warga Teluk Etna sambil disuguhkan pemandangan yang indah merupakan dua hal yang jarang saya dapatkan.